Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Ruang Bumi. Izinkan kali ini melanjutkan tentang episode GEE, Google Earth Engine. Bagaimana mengidentifikasi jumlah dan ID citra satelit Landsat yang digunakan di Google Earth Engine. Biasanya mengetahui jumlah dan ID dari scene citra yang kita gunakan itu diperlukan saat kita membuat laporan atau menelaah lebih lanjut tentang citra yang kita gunakan tersebut. Nah, contoh kali ini adalah ingin mengetahui berapa jumlah citra di citra Landsat tahun 2029 dalam kurun waktu 2022 di Petro 12264. Nah, ini scene centernya ini 107,2 dan min 5,9 south. Nah, di contoh berikutnya juga akan disampaikan berapa citra Landsat yang digunakan pada seluruh scene ini dalam kurun waktu 2022 berikut ID-nya. Baik, kita lanjut. Di Google Chrome kita buka Google Earth Engine. Google Earth Engine, scroll ke bawah. Buat yang belum daftar silahkan daftar, bagi yang sudah tinggal sign up di sini, loginnya via ini. Bagi yang sudah daftar tinggal langsung klik di bagian bawah ini, jadi tidak melakukan yang hal di atas. Klik here to go to code editor. Nah, ini akan masuk ke akun kita yang pernah kita buat. Di sini karena tadi saya ingin mencontohkan Landsat 9 ya. Nah, di sini contoh Landsat 9. Maaf, tadi 2009 disebutkan salah, Landsat 9 maksudnya. Nah, untuk Petro ini 12264 dengan scene center ini, kita coba klik di sini Landsat 9. Landsat 9. Cek. Nah, pick more aja. Nah, di sini ada yang Landsat 9 yang surface. Nah, di sini ada surface reflektan. Nah, ini deskripsinya. Ini yang penting adalah informasi bandnya. Nah, ini nanti kita bermain di sini menggunakan image property untuk menampilkan scene mana saja yang kita gunakan. Nanti kita panggil berdasarkan Landsat product ID dan Landsat scene ID di sini. Oke, yang ini kita tampilkan saja di view di salah satu tab, nanti muncul di sini. Oke, nah ini kita cek description-nya. Nah, ini cara menampilkan citra Landsat by default yang disediakan oleh Google Earth Engine. Nah, ini di copy saja, ke close. Nah, di sini ada, kita buat new aja, new script file ya, kita tulis tes. Oke. Nah, muncul tes di sini. Nah, kita paste, Ctrl V dari copy tadi. Nah, jangan lupa di save. Kalau belum di save tandanya bintang, setelah di save bintangnya hilang. Save. Oke, jadi warna namanya juga jadi tes, terus kemudian di run. Nah, ini by default muncul seperti data Landsat. Nah, dari script yang ini by default ini kita edit. Nah, saya sudah sediakan di sini ada
GEE 03 Landsat SIN ID 1. Nah, di sini saya sudah saya kasih keterangan di sini cek SIN ID Landsat 01. Nah, yang perlu diperhatikan tadi belum ada bagian sebelumnya, SIN centernya atau geometry pointnya belum ada. Di sini saya tambahkan variabel geometry point. Nah, ini intinya SIN center. SIN center. Nah, ini SIN center ini sama. Nah, ini SIN center, kemudian load data Landsat. Nah, ini sudah tadi sama dengan yang disediakan Google, cuman yang saya edit adalah filternya ini. Jika tadi hanya 1 bulan di tahun 2022, ini 2022. Di filter yang mau ditampilkan atau digunakan adalah tahun 2022 dari tanggal 1 bulan 1 hingga tahun 2022 bulan 12 hari terakhir atau tanggal 31. Nah, ini filter boundnya nantinya ke geometri ini, ke SIN center. Jadi ini perlu ditampilkan di sini atau diletakkan di sini, karena kalau tidak nanti semua data Landsat seluruh dunia di load. Jadi difokuskan ke yang bersinggungan yang ada atau di titik ini. Nah, ini by default saya gunakan. Ini juga SIN centernya. Jadi kalau di zoom ke arah SIN center ini, terus juga scale zoomnya ini tidak berubah di sini. Nah, yang penting di sini tadi ya, menampilkan image properties tadi ya. Jadi untuk mengetahui citra Landsat mana saja yang digunakan, nah ini menggunakan fungsi ini, print dataset. Nah, datasetnya ini dataset tahun 2022 selama 1 tahun. Terus aggregate array-nya berdasarkan Landsat ID. Ini Landsat ID. Ini juga bisa ditambahkan juga, dipanggil dengan dataset image property lainnya ditambahkan. Jadi print dataset aggregate array Landsat SIN ID. Nah, ini dari sini ngambilnya. Tadi di image property ini. Ini bisa digunakan semua intinya jika diperlukan. Tapi untuk kali ini tadi product ID since nah ini nih. Saya hanya menggunakan ini. Nah, silahkan dicoba nanti. Landsat product ID dan Landsat SIN ID. Nah, ini yang di sini digunakan. Oke, disimpan, save. Kita run. Kita run. Nah, ini dia tampilannya seperti ini nih. Citra Landsat yang ditubuk-tubuk selama 1 tahun. Nah, jumlahnya berapa? Nah, kalau lihat di konsol ini ada tab inspector, konsol dan sebagainya, ini ternyata ada 21 elemen atau 21 citra Landsat untuk path yang sama tadi. Nah, ini kalau cek di sini. Nah, ini path 122 dan 64. Nah, dengan keterangan detail data seperti ini ya. Nah, ini lebih bisa dicek nanti di datanya. Kalau sudah dapat ini bisa ketahuan kapan tanggal, jam, sebagainya. Intinya selama 1 tahun digunakan 21 elemen atau 21 SIN citra Landsat. Ini juga perbedaannya. Kalau ini berdasarkan SIN ID-nya, kalau ini berdasarkan product ID. Ya, intinya kalau sudah mengetahui ini bisa diketahui detailnya. Terus bagaimana ini
memindahkan ini ke laporan, ya tinggal copy saja sih. Saya tinggal gampang, maaf, ini tinggal ya copy, pindahkan ke Word atau ke datanya, dibuat tabel, diberi keterangan yang lebih detail lagi, sehingga laporan yang kita buat lebih apik dengan menyertakan detail data ini. Mungkin sampai itu sementara yang bisa digunakan. Oh ya, satu tambahan lagi, tadi saya lewatin ya, ini kan semua datanya. Nah, ini kalau filternya ini berdasarkan cloud covernya kurang dari 50%, memfilter lagi data ini. Tidak semua data dalam 1 tahun digunakan, tapi yang hanya cloud covernya kurang dari 50%. Nah, kalau di save lagi, di run, harusnya jumlahnya berkurang. Oke. Nah, ini hanya 8 elemen. Nah, ini citra yang digunakan makin bersih tentunya ya. Nah, ini karena cloud covernya kurang dari 50% yang ditampilkan, jadi hanya 8 data yang bisa digunakan. Nah, mungkin sementara itu dulu. Oke, lanjut lagi. Nah, kali ini jika tadi hanya satu scene citra Landsat, nah bagaimana untuk mengetahui scene ID mana saja yang mengcover, yang melingkupi wilayah misalnya studi area seperti ini. Jadi kalau kita load di Google Earth Engine, kita ingin mengetahui jumlah citra yang digunakan, termasuk ID-nya, sama seperti tadi, cuman kita pakai batasan area ini atau region of interest yang seperti ini. Kalau tadi pakai geometri point saja, nah kalau ini area atau batasannya wilayah ini. Nah, sebelumnya saya sudah sediakan ya, tadi ditampilkan sebelumnya, ini sebetulnya nanti melingkupi, karena ini beririsan dengan beberapa scene citra, intinya nanti ada 4 wilayah ini dan jumlahnya masing-masing berapa. Tapi yang saya gunakan, saya tidak peduli sebetulnya dengan si scene tampilan coverage dari masing-masing scene, tidak peduli. Tapi yang saya pedulikan adalah ini. Jadi dengan menggunakan batas wilayah ini, maka otomatis saya akan mengetahui scene Landsatnya. Oke, kita coba balik ke sini. Nah, ini tadi kita gunakan di scriptnya 03 Landsat SCID nomor 1. Nah, ini saya sediakan nomor 2, ini copy paste dari sebelumnya intinya. Terus saya modifikasi. Nah, semua script ini nanti ada di bagian deskripsi, silahkan digunakan jika memerlukan untuk dites rekan-rekan sekalian. Nah, ini saya ulangi, tadi di bagian awal hanya menggunakan geometry point. Nah, sekarang menggunakan ini. Nah, ini saya gunakan wilayah studi. Nah, ini bagaimana cara menggunakan ininya ada di video sebelumnya. Bagaimana load data save file di sini. Nah, tapi ini sudah saya import, jadi save filenya saya gunakan tadi yang tadi batasnya. Nah, ini loadnya saya tidak ubah, saya tetap lakukan filter kurang dari 50%. Ya, ini terus saya ini saya tidak saya rubah, yang harus saya rubah ini saja. Terus ini filter boundnya geom ya tetap di sini, tapi dia ke wilayah studi. Kalau tadi hanya ke geometernya point, nah, kemudian di geomnya sudah berubah. Yang lainnya sama, map centernya juga tak masalah. Ini coba ini save dulu. Coba di run, coba konsolnya. Nah, yap,
sudah kelihatan ada 4 scene center yang bersentuhan dengan wilayah studi tadi. Nah, jumlahnya ada 29 ID dengan berbagai petro ya, 12164, kemudian di sini 12265 dan sebagainya. Nah, ini juga mengikuti jumlahnya. Nah, intinya demikian. Jadi dengan kita mengetahui jumlah data yang kita gunakan, kita rasa luar biasa ya, dengan hanya sekejap bisa menampilkan 29 elemen atau ID. Terima kasih Google Earth Engine. Mungkin sementara demikian informasi yang dapat saya infokan. Nah, silakan cek skripnya, copy paste. Saya juga dapat dari berbagai resource, jadi silakannya diakses di bagian deskripsi dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.